Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Nah, pada materi kali ini Miss Hani akan membawakan tentang macam-macam pola bilangan, yaitu pada mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1. Masih dalam bab pertama, yaitu tentang pola bilangan. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisi dari pola bilangan ya. Jadi Miss Hani ulangi sekali lagi di sini. Pola bilangan itu adalah barisan bilangan yang membentuk pola tertentu. Pada pola bilangan itu ada yang dikenal dengan istilah urutan yang menggunakan inisial U. Jadi di urutan pertama kita menggunakan U1, berarti itu urutan ke-1. Untuk urutan kedua U2, tinggal ditulis U2 saja. Dan seterusnya ke bawah, ke samping, sampai pada urutan yang tak terhingga atau urutan ke N. Nah, misalnya contoh nih, ada pola bilangan atau barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke tak hingga, dimana untuk angka yang paling awal atau di situ ada angka 1, itu angka 1 itu adalah urutan yang pertama atau U1. Lalu di urutan selanjutnya ada angka 2. Nah, berarti angka 2 itu adalah urutan yang kedua. Lalu di urutan selanjutnya lagi ada angka 3. Berarti angka 3 itu adalah urutan ketiga. Lanjut lagi di angka berikutnya ada angka 4. Berarti angka 4 itu adalah urutan keempat. Berikutnya lagi angka selanjutnya ada angka 5. Nah, berarti angka 5 itu adalah urutan kelima. Dan seterusnya, maksudnya dan seterusnya itu misalkan ada angka-angka lagi sampai pada urutan yang kita tidak ketahui atau urutan ke N. Nanti di situ ada rumusnya dan namanya adalah UN atau urutan ke N. Oke, kita masuk pada pola bilangan yang pertama, ada pola bilangan ganjil ya. Nah, definisi dari pola bilangan ganjil sendiri adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Sedangkan pengertian dari bilangan ganjil sudah kita ketahui bahwa bilangan ganjil itu adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 ataupun kelipatannya. Nah, ini adalah pola dari bilangan ganjil ya, yaitu angka-angka yang tidak bisa dibagi 2 atau kelipatannya. Di situ ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini pasti kalian sudah tahu tentang pola ini. Nah, ini adalah rumus pola bilangan ganjil. Nah, ini adalah rumus dari pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Oke, kita ke contoh ya. Berapakah pola bilangan ganjil ke-10? Artinya kita disuruh mencari angka bilangan ganjil di urutan 10. Nah, kita tinggal langsung masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1, dimana N-nya kita ganti dengan angka 10 sesuai pertanyaannya tadi. Jadi U10 sama dengan 2 dikali 10 dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1. Jadi jawabannya 19. Nah, jadi bilangan ganjil di urutan ke-10 adalah 19. Nah, kita ke pola bilangan genap. Pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Nah, bilangan genap sendiri kita ketahui bahwa
dia adalah bilangan asli yang dapat dibagi dengan 2 atau kelipatannya. Nah, ini adalah barisan bilangan genap ya. Situ ada angka 2, 4, 6. Sama halnya seperti pola bilangan ganjil. Pola bilangan genap juga memiliki rumus, yaitu UN sama dengan 2N. Oke, kita masuk ke contoh soal. Berapakah pola bilangan genap ke 10? Sama seperti pola bilangan ganjil ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya untuk mencari urutan yang ke-10. Di situ N-nya 10, jadi masuk ke dalam rumus UN sama dengan 2 dikali 10. Jadi jawabannya adalah 20. Selanjutnya kita ke pola bilangan persegi. Berbeda dengan pola bilangan genap dan ganjil, kalian mungkin sudah pernah mendengar itu ya di materi kelas 7 di himpunan. Nah, untuk pola persegi mungkin baru sekarang kalian mendengarnya, yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Nah, ini adalah barisan bilangan dari pola bilangan persegi. Bisa dilihat di situ angka-angkanya ya. 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Dimana angka-angka ini adalah angka-angka kuadrat ya. Seperti hanya persegi, kalian bayangkan untuk bangun datar persegi untuk mencari luasnya kan sisi kali sisi. Jadi mendapatkan angka kuadrat di situ. Nah, ini adalah rumus dari pola bilangan persegi. UN sama dengan N pangkat 2 ya, sama kayak rumus mencari luas bangun datar perseginya. Oke, kita ke contoh. Berapakah pola bilangan ke-10 dalam pola bilangan persegi? Sama ya. Langsung masukkan saja urutan ke-10. N-nya adalah 10. Masukkan ke dalam rumus. Jadi UN sama dengan N pangkat 2, U10 sama dengan 10 pangkat 2. Jadi di urutan ke-10 itu ada angka 100. Oke, kita lanjut lagi pada pola bilangan persegi panjang, yaitu suatu barisan yang membentuk pola persegi panjang. Nah, ini adalah barisan bilangan dari pola persegi panjang. Nah, sama seperti pola-pola yang lainnya, dia juga punya rumus, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 1. Oke, kita ke contoh. Dari suatu barisan bilangan 2, 6, 12, 20 dan seterusnya, berapakah pola bilangan persegi ke-10? Dilihat dari barisan bilangannya, dia adalah pola bilangan persegi panjang. Jadi menggunakan rumus untuk pola bilangan persegi panjang. Sama seperti tadi, urutan ke-10 artinya N-nya adalah 10. Jadi masukkan saja ke dalam rumus, kita ketemu hasilnya. Hasilnya adalah 110 untuk urutan ke-10. Nah, bisa dilihat di situ ya. Untuk N diganti dengan angka 10. Jadi 10-nya masuk ke situ ke dalam rumus. Jadi 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 1. Jadi 10 tambah 1-nya dulu dikerjakan, kita ketemu angka 11. Lalu 10 dikali 11 hasilnya 110.
Oke, kita lanjut lagi pada pola bilangan segitiga ya. Jadi pola bilangan segitiga adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola bilangan segitiga. Nah, ini adalah barisan bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Nah, dia juga punya rumus pola bilangan segitiganya. Rumusnya adalah UN sama dengan setengah N dikali dalam kurung N tambah 1. Oke, kita ke contoh. Pada barisan bilangan segitiga, tentukan pola ke-10 pada barisan tersebut. Nah, kita disuruh mencari urutan ke-10. Sama seperti yang tadi, tinggal masuk ke dalam rumusnya. UN sama dengan setengah N dikali dalam kurung N ditambah 1. Kita ganti N-nya dengan angka 10. Jadi U10 sama dengan setengah dikali 10 dikali dalam kurung 10 tambah 1. 10 tambah 1-nya dulu dikerjakan, kita ketemu angka 11. Setengah dikali 10-nya kita ketemu angka 5. Lalu 5 dikali 11 hasilnya 55. Selanjutnya kita ke pola bilangan Fibonacci, yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Nah, ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Di urutan yang pertama ada angka 1. Di urutan yang kedua 1 lagi karena 1 ditambah 0 di depannya ya. Lalu di urutan ketiga ada angka 2. Angka 2 didapat dari 1 tambah 1 atau jumlah dari dua suku di depannya. Terus di urutan yang keempat ada angka 3. Angka 3 didapat dari 1 tambah 2, jumlah dua suku yang ada di depannya. Lalu di urutan ke-5 ada angka 5. Angka 5 didapat dari jumlah dua suku di depannya, yaitu 2 ditambah 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kalian disuruh membuat bilangan Fibonacci diawali dengan angka 2, misalkan urutan pertama angka 2, berarti di urutan yang kedua atau urutan yang selanjutnya angka 2 lagi. Di urutan selanjutnya 2 tambah 2 4. Selanjutnya 4 tambah 2 6 dan seterusnya. Nah, kita ke pola bilangan segitiga Pascal. Pada pola bilangan segitiga Pascal itu diawali dengan angka 1 di urutan yang pertama. Lalu ke bawah susunannya di samping agak ke depan sedikit 1, lalu agak ke belakang sedikit angka 1 lagi, itu urutan kedua. Lalu kasih angka 1 lagi di situ di bawahnya. Lalu di tengah-tengahnya ada angka 2. Angka 2 didapat dari jumlah 1 ditambah 1. Nah, lalu selanjutnya angka 1 lagi. Nah, ini di urutan ketiga. Lalu di urutan selanjutnya kita tulis angka 1 lagi. Nah, lalu ada angka 3 di sana. Angka 3 didapat dari 1 ditambah 2. Nah, lalu angka 3 lagi didapat dari 2 ditambah 1. Angka 4 didapat dari 1 tambah 3. Lalu di situ ada angka 6. Angka 6 ditambah dari didapat dari 3 ditambah 3. Lalu ada angka 4 lagi, ada angka 1. Itu urutan yang kelima. Dan di sini di urutan yang keenam ini sama ya dapatnya. Di situ ada angka 1, lalu ada angka 5. 5 didapat dari 1 tambah 4. Lalu ada angka 10 didapat dari 4 ditambah 6. 10 lagi, 6 ditambah 4. Lalu angka 5, 4 ditambah 1. Lalu terakhir angka 1 di urutan yang ke-6. Dan seperti itu susunannya untuk segitiga Pascal. Nah, demikian juga jika kita ingin mencari angka-angka pada urutan ke-7 ya, atau ke urutan ke selanjutnya. Di situ susunannya seperti itu untuk pola bilangan segitiga Pascal. Dan ke bawah lagi bisa disusun dengan susunan seperti itu dan seterusnya.
Nah, sampai di sini dulu materi tentang macam-macam pola bilangan. Semoga kalian bisa dengan mudah untuk memahaminya. Dan jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.